Tekom. Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Tekom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Tekom, kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ibu Mudifah pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Oke, sebagai mahasiswa atau Anda semuanya yang sudah memiliki bisnis, Anda mungkin tidak perlu lagi yaitu menjadi ahli dalam pembukuan untuk memahami laporan keuangan, ya. Namun akan lebih baiknya kita semuanya itu bisa membuat dan membaca yang namanya laporan keuangan dengan baik. Nah, intinya Anda harus bisa menggunakannya untuk membuat suatu keputusan bisnis yang terinformasi dengan baik. Nah, juga demi menjaga stabilitas keuangan, ya. Sebuah perusahaan barang maupun perusahaan jasa pasti memiliki yang namanya sistem akuntansi atau pencatatan laporan dari semua transaksi yang ada. Nah, berdasarkan standar akuntansi keuangan, selain neraca, kemudian ada laporan perubahan modal dan juga ada laporan laba rugi. Juga terdapat yang namanya laporan arus kas yang nantinya akan dibuat oleh perusahaan yaitu per periodenya. Nah, untuk lebih jauh kita mengenal apa sih itu laporan arus kas. Yuk kita simak baik-baik untuk penjelasan dari saya berikut ini. Oke, untuk tujuannya Anda mempelajari yang namanya laporan arus kas. Nah, supaya Anda semuanya itu mampu menjelaskan apa sih definisi dari laporan arus kas itu sendiri. Kemudian, Anda semuanya juga mampu memahami apa tujuan dan manfaat dari pembuatan laporan arus kas. Kemudian Anda semua juga mampu untuk mengidentifikasi, untuk mengklasifikasi, yaitu laporan arus kas. Kemudian Anda juga mampu atau bisa membuat, menyusun yang namanya laporan arus kas. Kemudian Anda juga bisa membedakan yaitu metode dalam penyusunan laporan arus kas, yaitu ada metode langsung dan juga ada metode tidak langsung. Nah, di dalam Anda menghitung arus kas bersih di dalam aktivitas operasional perusahaan.
Oke, kita masuk ke definisinya atau pengertiannya. Laporan arus kas itu juga bisa kita sebut dengan statement of cash flow. Ini adalah sebuah laporan keuangan yang tujuannya ini untuk menyajikan sebuah informasi mengenai penerimaan dan juga pengeluaran perusahaan dalam periode tertentu. Nah, untuk informasi yang nanti disajikan di dalam sebuah laporan itu berisi pendapatan tunai. Kemudian jumlah uang kas yang diterima. Kemudian beban-beban yang harus diselesaikan. Kemudian adanya suatu pengambilan privé atau pengambilan uang kas tapi untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan si pemilik perusahaan, ya, bukan untuk membeli peralatan perusahaan, bukan untuk membeli perlengkapan perusahaan, tidak, tapi untuk keperluan pemiliknya. Kemudian untuk pembayaran hutang dan hal-hal lain yang kaitannya dengan kas masuk dan juga kas keluar. Nah, apa tujuannya perusahaan membuat yang namanya laporan arus kas? Yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban. Berarti dengan adanya perusahaan membuat laporan arus kas, perusahaan pastikan akan tahu, akan melihat yaitu saldo kas akhirnya, ya, sehingga perusahaan dapat mengetahui ada dana atau tidak untuk membayar kewajiban-kewajiban yang masih menjadi bebannya. Kemudian kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laporan arus kas untuk masa depan, untuk periode berikutnya, untuk tahun berikutnya. Kemudian penyebab timbulnya perbedaan yaitu antara laba bersih dan juga arus kas bersih dari aktivitas operasional perusahaan. Selain itu juga sebagai landasan atau sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan itu guna memperbaiki kinerja perusahaan. Nah, di dalam laporan arus kas tersebut kan laporannya secara rinci, ya. Kas keluar itu digunakan untuk apa saja, kas masuk itu sumbernya dari mana saja. Nah, jadi di situ nanti pada bagian mana yang tidak sesuai, ya, itu bisa diperbaiki oleh perusahaan. Nah, berarti dapat memperbaiki kinerja perusahaan. Kemudian untuk manfaatnya, manfaat dari laporan arus kas ini memberikan sebuah informasi mengenai kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Kemudian memberikan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam harta bersih, struktur keuangan dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Nah, karena dengan adanya suatu laporan arus kas ini
kita bisa melihat perubahan kas untuk setiap periodenya ya. Kas itu bertambah, itu sumbernya dari mana saja, sebesar berapa, dikeluarkan untuk apa saja, sebesar berapa. Kemudian dengan adanya data mengenai dana masuk dan juga dana keluar, ya, atau kas masuk ataupun kas keluar, maka laba bersih itu dapat diketahui. Nah, sehingga keberhasilan suatu perusahaan dapat kita ukur dengan jelas. Bahwa saldo kas milik perusahaan dari periode ke periode apakah mengalami penurunan ataupun mengalami peningkatan. Berarti intinya di sini bahwa laporan arus kas ini untuk mengetahui yaitu saldo kas pada akhir periode. Kan tidak mungkin ya kita menghitung uang kita satu persatu itu ya. Iya, kalau uangnya kok cuma 1 juta, 2 juta. Nah, tapi kalau uangnya berjuta-juta, kita bisa lihat dari laporan arus kasnya. Ya, yang tadinya uang kita kok sebesar 10 juta, kok menjadi 12 juta. Nah, karena apa? Apakah karena kita menjual barang kita secara tunai atau karena adanya suatu pelunasan piutang? Kan kita bisa tahu. Nah, menurut PSAK nomor 2, kas yang dimaksud di dalam laporan arus kas itu adalah kas dan setara kas. Nah, setara kas ini adalah sebuah investasi jangka pendek, sangat likuid, yang memenuhi beberapa kriteria. Kriteria-kriteria setara kas itu apa saja? Yang pertama, yaitu siap dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang sudah ditentukan. Ya, berarti bisa langsung kita tukar dengan uang tunai. Kemudian waktu jatuh temponya itu sangat pendek, yaitu sekitar 3 bulan atau kurang dari 3 bulan. Nah, berarti sehingga untuk setara kas tersebut tidak memiliki resiko yang signifikan terhadap perubahan nilai. Misalnya kok akibat adanya tingkat bunga. Ya, pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan kedua ya, itu juga sudah saya jelaskan ya mengenai yang termasuk surat berharga yang bisa dikatakan sebagai kas. Di dalam laporan arus kas itu dibagi menjadi 3. Ada dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan.
Kalau dari aktivitas operasi, itu aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan. Ya. Berarti kas itu berubah karena adanya suatu penghasilan. Contohnya, kasnya bertambah itu dari penjualan barang ataupun penjualan jasa. Kalau yang investasi, aktivitas perolehan dan pelepasan harta jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Ya, berarti yang berhubungan dengan investasi atau yang berhubungan dengan penanaman modal. Kemudian ada aktivitas pendanaan. Ini aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman perusahaan. Nah, contohnya kas perusahaan bertambah karena perusahaan pinjam uang dari bank. Ada dua metode yang bisa kita gunakan di dalam penyusunan arus kas. Ada metode langsung dan juga ada metode tidak langsung. Kalau yang metode langsung ini penyusunannya itu dilakukan sesuai dengan buku kas atau bank. Tapi kalau yang metode tidak langsung, ini penyusunannya dilakukan sesuai dengan laporan laba rugi dan juga neraca. Nah, maka melalui metode tidak langsung ini, baik laba atau rugi itu harus sesuai dengan cara mengoreksi pengaruh dari transaksi non-kas. Oke, lebih jelasnya di sini ada sebuah contoh, yaitu laporan arus kas menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Ini ya, kalau yang metode langsung, penerimaan kas dari penggunaan jasa sebesar 5.500.000, pembayaran kasnya ke vendor dan operasi perusahaan. Di sini yang vendor 2.900.000, yang perusahaan 240.000. Ini berarti dari penerimaan kas dikurangi dengan pembayaran kas. Ini untuk kas yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas operasi. Kalau yang metode tidak langsung itu dirinci ya, lebih terperinci daripada yang metode langsung. Di sini dari aktivitas operasi ada pendapatan bersih, ada kenaikan piutang. Nah, kalau piutangnya naik, berarti kan mengurangi ya, mengurangi kas perusahaan. Kemudian ada kenaikan hutang, berarti kan menambah ya, karena kan kita pinjamannya naik itu ya, tentunya saja dapat menambah kas perusahaan.
dan pinjam lagi seperti itu. Ini ada kenaikan hutang usaha, hutang karyawan, dan hutang pajak. Kalau keuntungan dari penjualan perlengkapan, mengurangi aktivitas operasi ya. Kemudian keuntungan dari penjualan tanah, ada beban amortisasi, ada beban depresiasi, dan beban depresiasi gedung. Kalau aktivitas investasi, di sini ada penjualan perlengkapan, ada pembelian perlengkapan, itu mengurangi, ada penjualan tanah, menambah, ada pembelian tanah, mengurangi, pembelian kendaraan, dan pembelian gedung ya. Berarti untuk yang aktivitas investasi ini jangkanya jangka panjang ya. Seperti membeli peralatan, membeli tanah, membeli gedung. Berarti di situ barang-barang yang dibeli itu akan digunakan dalam jangka panjang. Untuk yang pendanaan, contohnya ini ya, ada pembayaran dividen dan juga ada penerbitan saham biasa. Kalau dividen ini berarti keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham, ya. Oke, lebih detailnya ya di dalam 3 aktivitas tadi ya, operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, apa saja yang dapat menambah dan apa saja yang dapat mengurangi dari aktivitas tersebut. Yang pertama dari arus kas operasi. Berarti ini aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan dan juga aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Berarti indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas ya, untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi. Nah, yang termasuk ke dalam aliran kas masuk untuk yang aktivitas operasi ada penerimaan dari penjualan barang atau jasa, ada royalti, dan juga ada pendapatan-pendapatan lainnya seperti pendapatan sewa. Kemudian penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi, dan pajak. Kemudian penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Jadi kalau perusahaan kok menjual sekuritas, nah nanti masuknya ke aliran kas masuk yang bagian aktivitas operasi. Untuk yang aliran kas keluar, berarti perusahaan membayar kepada pemasok atas pembelian barang dan jasa. Kemudian pembayaran untuk karyawan atau biaya gaji.
kemudian pembayaran klaim atau asuransi, kemudian pembelian efek, ya, perusahaan efek, kemudian pengembalian kredit, kemudian pembayaran biaya-biaya operasi yang lainnya. Kalau yang arus kas investasi, ini perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Lah, untuk investasi ini mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Ya, berarti untuk jangka panjang. Lah, yang termasuk untuk aliran kas masuk yang bagian aktivitas investasi, yaitu hasil penjualan harta tetap, seperti perusahaan jual gedung, perusahaan jual mesin, perusahaan jual kendaraan, gitu ya. Kemudian harta tidak berwujud dan harta jangka panjang lainnya, seperti perusahaan menjual hak merek kepada perusahaan lain atau hak cipta. Kemudian penerimaan kas dari kontrak futur atau forward. Untuk futur ini untuk pendanaan, ya. Kemudian penerimaan penjualan instrumen hutang atau kas, selain diperdagangkan. Kemudian ada penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Untuk yang aliran kas keluar, itu biasanya digunakan untuk membeli aset tidak tetap ataupun aset yang berwujud. Berarti untuk membeli gedung, untuk membeli kendaraan, ya. Kemudian pembayaran kas dan kontrak futur, forward, swap untuk aktivitas pendanaan. Kemudian pembayaran untuk membeli instrumen hutang atau ekuitas atau venture, selain untuk diperdagangkan. Kalau untuk arus kas pendanaan, itu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Berarti ini memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Nah, contohnya untuk yang aliran kas masuk, ya, penerimaan kas dari penerbitan saham dan juga dari penerbitan obligasi ataupun wesel, ya, ataupun pinjaman jangka pendek atau panjang dan juga hipotek. Ya, biasanya kalau hutang obligasi itu kan dibuatlah yang namanya surat obligasi.
Begitu juga dengan wesel, dibuat yang namanya surat wesel. Kalau kas keluar, itu pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Kemudian ada pelunasan pinjaman, kemudian ada pembayaran kas oleh les untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan, ya, yang berhubungan dengan saham dan juga pinjaman. Nah, untuk sumber informasi penyusunan laporan arus kas, ini ya tadi untuk 3 komponen arus kas, ada kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, untuk sumber datanya itu dari mana? Kalau yang operasi itu sumber datanya dari laporan rugi laba, dari pendapatan dan juga biaya, aktiva dan hutang lancar. Yang kegiatan investasi dari neraca ya, dari aktiva jangka panjang atau aktiva tetap, entah itu berwujud maupun tidak berwujud. Kalau kegiatan pendanaan itu dari neraca, yaitu hutang jangka panjang dan juga modal. Ya, berarti nanti Anda bisa membedakan secara baik-baik. Kalau hutang lancar itu nanti masuknya ke kegiatan operasi, ya, atau kewajiban yang pembayarannya kurang dari 1 tahun, itu masuknya ke operasi. Tapi kalau yang jangka panjang, yang pelunasannya itu lebih dari 1 tahun, itu hutang masuknya ke pendanaan, seperti hutang bank itu ya. Nah, ini untuk yang pendekatan langsung, ada pendapatan tunai dikurangi biaya tunai. Kalau yang tidak langsung itu dari laba rugi dan penyesuaian. Oke, untuk langkah-langkah dari penyusunan laporan arus kas. Nah, yang pertama kita siapkan dulu untuk neraca komparatif. Kemudian kita tentukan selisih naik atau turun. Kemudian kita tentukan arus kas dari kegiatan operasi. Nanti yang masuk ke kegiatan operasi apa saja, yang masuk ke kegiatan investasi apa saja, dan yang masuk ke kegiatan pendanaan. Nah, kalau yang metode langsung atau direct method, di sini untuk arus kas masuk kegiatan operasi, itu berarti dari arus kas masuk dari pelanggan atau menerima kas dari hasil penjualan. Kemudian arus kas masuk dari faktor yang lainnya. Kalau untuk yang kas keluar, yaitu untuk membayar gaji karyawan, kemudian untuk membayar hutang ke pemasok, kemudian untuk membayar biaya-biaya yang lainnya. Nah, yang penting itu adalah pembayaran yang kurang dari 1 tahun. Untuk jumlah kas yang dikumpulkan dari customer itu dapat dihitung dengan 2 cara,
yaitu diperoleh dari jurnal penerimaan kas dan juga bisa diperoleh dari informasi penjualan akrual. Ya, saya contohkan di sini untuk menganalisis penjualan atau transaksi penjualan ya. Di sini ada saldo piutangnya tanggal 1 Januari yaitu 40.000. Kemudian pada tanggal 12 Desember itu 52.000. Nah, jika total pendapatan penjualan pada tahun 2020 itu 800.000. Nah, untuk menentukan yaitu jumlah kas yang diterima dari pelanggan. Yang pertama ini ya. Kita lihat dulu untuk piutangnya. Yang piutang awal 40, piutang akhirnya 52.000. 40 ke 52, berarti kan mengalami kenaikan ya. Nah, untuk kenaikannya itu berapa? Yaitu selisih antara 40.000 dan 52.000. Nah, berarti 52.000 kita kurangi 40.000. Di sini 12.000. Untuk penjualan tunainya dari total pendapatan dikurangi kenaikan piutang dagang. Pendapatannya 800.000 dikurangi dengan kenaikannya 12.000 ini ya tadi ya. Dari 52.000 kurangi 40.000. Jadi 800.000 dari penjualan kurangi kenaikannya. Kenaikan piutangnya 12.000 menjadi 788.000. Itulah kas yang diterima oleh pelanggan. Untuk biaya gaji, untuk pembayaran kita peroleh dari jurnal pembayaran gaji. Kas dibayar kepada karyawan dapat diperoleh dari accrual basis expense. Kalau biaya berasal dari taksiran seperti depresiasi, amortisasi maupun depresi, ini tidak termasuk dalam kegiatan operasi. Tidak diungkap dalam aliran kas dari kegiatan operasi pada laporan berdasarkan direct method atau metode langsung. Nah, karena itu kan keaktifan tetap ya. Depresiasi gedung, penyusutan gedung, kemudian ada penyusutan kendaraan. Ini maksudnya bukan ke operasi, tapi ke investasi. Kalau yang item penyesuaian dari metode tidak langsung, yang ditambahkan pada laba bersih itu ada depresiasi, depresi, amortisasi biaya. Ada kerugian sama biaya-biaya non tunai. Yang dapat mengurangi laba bersih ada laba, amortisasi premi obligasi, dan ada pendapatan non tunai. Nah, kalau kita ingin menyusun laporan arus kas metode tidak langsung, nah, kita siapkan dulu datanya untuk laporan dari laba rugi selama periode berjalan.
Ya, berarti kita harus buat laporan laba rugi terlebih dahulu. Ya. Labanya berapa atau ruginya berapa. Kemudian dari laporan neraca dari periode yang sedang berjalan. Dan juga neraca di periode atau tahun sebelumnya. Nanti kalau kita ingin membuat laporan arus kas yang tahun 2020, ya kita harus mempunyai yang tahun 2019. Kemudian menyajikan data laporan laba rugi tahun 2015, yaitu pada tahun yang akan kita buat. Nah, kalau kita lihat ya dari laporan laba rugi nih ya yang ada di sini miliknya PT XXX ini ya. Laporan laba rugi sebelum pajaknya itu kan mengalami kerugian ya. Ini ruginya sebesar 2.440 sekian gitu ya. Ini adalah kumpulan laporan neraca tahun 2014 dan tahun 2015. Nah, ini. Berarti kalau kita ingin membuat laporan arus kas tahun 2021, ya kita harus mempunyai laporan neraca tahun 2020 dan 2021. Karena ini yang akan dibuat tahun 2015, berarti harus mempunyai laporan neraca 2014 dan tahun 2015. Nah, ini ya yang tadi kalau kita gabung seperti ini. Berarti untuk kolom yang terakhir, kalau ini kan nama-nama aktifannya ya, nama-nama rekeningnya. Kalau ini adalah neraca dari tahun 2014, nah ini neraca dari tahun 2015. Nah, dari dua neraca ini, apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan? Nah, saya ambil sebagai contoh ada kas di sini ya. Kas di sini kan 2014 kan sebanyak ini ya 2 miliar berapa itu ya. Yang ini 6 miliar ya, bukan 6 juta ya. Dari 2 miliar ke 6 juta. Dari 2 miliar ke 6 juta. Berarti kan turun ya. Kalau ini banknya, kalau ini mengalami kenaikan ya dari 151 menjadi 310. Yang piutangnya dari 69 miliar menjadi 36 miliar. Berarti kan mengalami penurunan ya. Berarti di kolom netting di situ adalah kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berlangsung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai tanggal 31 Desember. Nah, kolom-kolom yang ada di kolom netting ini adalah selisih ya. Selisih antara tahun 2014 dan tahun 2015.
kita lihat, jika pada kolom netceng di sini, ini kok memperlihatkan hasil positif, maka terjadi pengeluaran arus kas. Nah, misalnya di sini untuk yang bank di sini hasilnya kan 159.031.548 ya. Artinya bahwa rekening bank perusahaan itu mengeluarkan aliran kas mencapai 159 itu. Berarti kas keluar untuk mencapai angka ini. Nah, tapi kalau tandanya negatif, malah mengalami penerimaan atau pemasukan. Kalau kita lihat dari persediaan di sini, 51 juta menjadi 18 juta. Berarti mengalami pemasukan kas ya. Sebesar ini 30. Ini ya 32. Nah, ini untuk yang kelompok pasifa. Ini beda kalau yang di kelompok pasifa ya. Kalau positif berarti penerimaan kas, tapi kalau negatif itu berarti pengeluaran kas. Nah, contohnya hutangnya 5 juta menjadi 10 juta. Berarti kan hutangnya bertambah ya. Oke, contoh ini hutang lain-lain. Hutang lain-lain 791 ya, menjadi 1.441. Ini juga bertambah. Kemudian untuk hutang pajak yang tadinya 7 juta menjadi 3 juta. Berarti kan hutangnya mengalami penurunan. Nah, ini untuk contoh laporan arus kas. Untuk yang indirect method ya, atau metode tidak langsung, ini adalah laba ruginya itu didapatkan dari laporan laba rugi tahun 2015. Kemudian di sini ada piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan. Itu berasal dari perbandingan neraca tahun 2014 dan tahun 2015 yang tadi sudah kita bandingkan selisih antara 2014 dan tahun 2015. Itu yang aktivitas operasi. Untuk yang aktivitas investasi, di sini ada total aktiva tetap, itu dari neraca juga
perbandingan antara tahun 2014 dan tahun 2015. Itu cuma yang aktiva tetap saja. Entah itu berwujud maupun tidak berwujud. Kemudian di sini untuk pendanaan ada laba ditahan itu dari neraca pada tahun 2014 dan tahun 2015. Itu selisihnya berapa ya untuk laba ditahan. Ini bisa lihat, ini ya laba ditahan ya dari sini. Tadi yang aktiva tetap. Untuk aktiva tetap berarti totalnya ya. Nah, ini berarti 16 dikurangi ini ya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat dari arus kas untuk aktivitas operasi pada tahun 2015 ya, perusahaan itu mengalami kerugian mencapai 244 juta. Nah, kemudian laba rugi dikurangi dengan depresiasi atau amortisasi. Nah, contoh yang tadi kita lihat bahwa nilai kas dari aktivitas operasi yaitu 32 juta. Nah, ini ya. Nah, ini. Kalau yang investasi, untuk arus kas investasi itu didapatkan dari kolom netching pada hasil perbandingan neraca periode sebelumnya dengan neraca periode berjalan, berarti tahun 2014 dan tahun 2015. Nah, kalau kita lihat pada tabel slide sebelumnya, itu terdapat akun yaitu aktiva tetap berupa kendaraan saja. Nah, kalau itemnya kok banyak, maka nanti kita jumlahkan ya, totalnya itu berapa untuk yang aktiva tetap. Nah, ini 16 juta itu dari aktivitas investasi. Cuma satu ya. Kalau banyak nanti tinggal Anda jumlahkan saja. Untuk yang pendanaan, itu datanya berasal dari pemindahan angka yang ada di kolom netching pada tabel hasil perbandingan neraca tahun 2014 dan tahun 2015 dari kelompok kewajiban dan ekuitas. Berarti nanti di total semua, dijumlahkan semuanya. Nah, kalau dari contoh pada slide sebelumnya, untuk arus kas aktivitas pembayaran itu 30 miliar. Nah, ini ya. Ini untuk yang total aktivitas kas
Itu dari aktivitas operasi ditambah investasi ditambah pembiayaan. Nah, maka totalnya menjadi 2.193.000. Ya, yang ini 32 miliar 16 juta sama 30 miliar. Ini kas akhirnya. Kalau saldo awal kas itu diperoleh dari neraca pada periode sebelumnya. Berarti kalau kita lihat dari data di atas itu dari tahun 2014 untuk saldo awal kasnya. Nah, untuk yang saldo kas itu didapatkan dari penjumlahan total aktivitas kas dengan saldo awal kas pada neraca untuk yang tahun 2014. Ya. Berarti ditambah dengan ini, maka jadinya ini. Ya, berarti dari aktivitas kasnya 2 miliar ya, 2 miliar sekian, kemudian ditambahkan dengan ini 2 miliar 510 juta ini. Nah, maka totalnya ini 317 miliar. Nah, ini untuk saldo akhirnya dari tahun 2015. Nah, setelah ditambah dari aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kemudian kita periksa apakah laporan kas sudah selesai atau belum. Nah, apabila perhitungan antara saldo awal kas itu seharusnya dikurangi dengan saldo akhir, hasilnya adalah 0, maka laporan arus kas sudah rampung atau bisa dibuat. Ini ya, ini arus kas dari kegiatan operasinya, dari kegiatan investasinya, dari kegiatan pendanaan. Ini totalnya dari kegiatan operasi tambah investasi dan tambah kegiatan pendanaan. Nah, kemudian ini untuk saldo awal kas dari neraca tahun 2014. Ya, berarti total aktivitas kas ditambah dengan kas awal tahun 2014. Berarti saldo akhirnya ini ya. Tidak ada selisihnya ya, karena sama antara saldo kas yang seharusnya dan saldo akhir kenyataannya. Ini untuk yang metode langsung. Untuk laporan kas aktivitas operasional, bagian laporan ini memberikan ringkasan dari penerimaan dan juga pembayaran kas
sesuai aktivitas operasional. Nah, biasanya untuk aliran kasnya berbeda dari jumlah nominal pada laporan laba rugi dalam suatu periode. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, berarti ini adalah laporan arus kas dari operasional, kas diterima dari customer, kemudian dikurangi pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur. Ya. Kalau dari aktivitas investasi, itu cuma pembayaran kas untuk pembelian tanah. Kalau yang pendanaan, itu dari kas diterima dari pemilik investasi atau pemegang saham, dikurangi dengan penarikan kas oleh pemilik atau untuk membeli saham. Nah, maka kalau kita lihat ya dari tabel yang ada miliknya PT Fintech, itu memperoleh investasi 25 juta. Ya, kemudian ditarik 2 juta. Ini kan dikurangi ya. Nah, ini kalau ketiga aktivitas tadi dijadikan satu laporan yang namanya laporan arus kas. Ini berarti untuk kas bersihnya dari aktivitas operasi, kemudian dikurangi aktivitas investasi dan pendanaan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah online, yaitu pertemuan keempat, nah, mengenai laporan arus kas. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.